Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Naftali Nauli Adelia. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul pembelajaran yang terintegrasi dengan social emotional learning. Oke? Jadi disimak terus aja. Jadi yang pertama, di sini saya ingin mulai dari cover dulu. Oh, sorry. Kita mulai dari pemahaman dulu ya. Yang dimaksud oleh KSE atau PSE itu apa? Atau yang kita sebut sebagai social emotional learning itu adalah pembelajaran yang mengintegrasikan dengan kesadaran diri siswa. Jadi kan kalau KSE itu kan ada 5 komponen yang harus dipenuhi oleh siswa. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan kesadaran diri atau self awareness, kemudian ada pengelolaan diri, kesadaran sosial atau keterampilan bagaimana berempati, kemudian keterampilan berhubungan sosial, dan pengambilan keputusan. Nah, 5 komponen tersebut itu harus ada di dalam modul pembelajaran. Oke. Baiklah, di sini yang pertama itu modul dulu. Jadi modul pembelajaran kimia berpendekatan KSE larutan penyangga. Oke. Di sini saya mulai dari ini urut-urutannya ya. Jadi karena setiap dosen itu sistemnya beda. Jadi ada yang membuat formatan sendiri, tapi ini formatan menurut saya ya. Jadi yang pertama adalah kata pengantar dulu, kata pengantar seperti ini. Kemudian di sini juga bisa disebutkan terkait dengan 5 komponen yang ada di dalam KSE itu apa aja. Jadi ada self awareness, self management, responsible decision making, kemudian ada social awareness, ada relationship skill. Materi disajikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta setiap kajian dilengkapi dengan arahan tugas yang dapat dilakukan siswa. Nah, ini adalah kata pengantarnya. Kemudian selanjutnya di sini daftar isi. Daftar isi isinya adalah ada kata pengantar, kemudian tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, petunjuk penggunaan modul, peta konsep, sekilas fakta, larutan penyangga, asesmen formatif, pengayaan dan remedi, kemudian di belakang ada glosarium dan daftar pustaka. Oke. Baik. Dimulai dari yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau TP. Jadi kalau dalam modul itu kan biasanya ada tujuan pembelajaran apa yang harus dicapai siswa. Jadi siswa belajar itu tujuannya untuk apa gitu kan. Nah, ini melalui modul pembelajaran terintegrasi KSE atau kompetensi sosial emosional dengan mengembangkan sikap mandiri, gotong royong, dan berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya peserta didik nanti diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi larutan penyangga yang menyangkut sifat dan komponennya, kemudian menjelaskan prinsip larutan penyangga, mengidentifikasi komponen larutan penyangga, melakukan perhitungan larutan penyangga, dan menjelaskan penerapan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Itu adalah TP atau tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini juga bisa ditampilkan profil pelajar Pancasila yang mencakup materi itu kira-kira yang cocok ada berapa poin atau elemen. Jadi di sini saya ambil ada 4 ya, 4 komponen atau elemen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, di poin terintegrasi KSE-nya itu di mana sih? Jadi yang di sini. Jadi nanti ada beberapa instruksi dari guru kira-kira yang menanamkan keterampilan tadi dari 5 komponen itu apa aja. Misal contohnya kayak gini. Guru mengatakan bahwa berdasarkan capaian dan tujuan pembelajaran tersebut, coba tuliskan pada kertas post-it apa yang menjadi harapanmu melalui pembelajaran hari ini. Kemudian coba tempelkan di whiteboard. Jangan lupa menuliskan nama depanmu di bagian atas kertas. Nah, ini kan termasuk salah satu contoh dari aplikasi komponen KSE adalah kesadaran dan pengelolaan diri siswa. Gitu ya maksudnya. Oke, berikutnya, jadi di sini petunjuk penggunaan modul ya, karena modul atau seperti bahan ajar mandiri itu kan pasti ada petunjuk penggunaannya. Nah, di sini modul pembelajaran ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik melalui pembelajaran berpendekatan kompetensi sosial emosional atau KSE. Modul ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas 11 SMA dengan materi larutan penyangga. Nah, berikut merupakan petunjuk penggunaan modulnya. Jadi di sini ada 6 petunjuk. Yang pertama adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung atau secara tersirat itu kan menanamkan KSE bagian poin kesadaran diri. Gitu kan. Berdoa sebelum mulai pelajaran, kemudian
pahami capaian dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian baca dan teliti setiap instruksi yang diberikan dalam kegiatan belajar, kemudian kerjakan tugas tepat waktu, jika ada kesulitan bisa langsung menghubungi guru, dan nomor 6 adalah melakukan uji kompetensi atau latihan soal di setiap akhir kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Itu adalah petunjuk penggunaan modulnya. Oke. Selanjutnya ada peta konsep. Peta konsepnya seperti ini. Kemudian, nah ini ada instruksi juga dari guru lagi ya. Mari validasi perasaanmu. Jadi guru mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki tingkat dan pengelolaan emosi yang berbeda-beda. Nah, coba sekarang gambarkan ekspresi yang menggambarkan perasaanmu saat ini. Jadi harapannya adalah siswa ketika mendapatkan modul ini itu bisa menggambar ekspresi wajah sesuai dengan apa yang ia rasakan pada hari itu, gitu ya. Nah, ini KSE-nya adalah kesadaran diri. Kemudian ini ada sekelas fakta, intinya adalah di dalamnya itu ada dialog percakapan antara guru dan murid terkait dengan materi yang akan diajarkan. Istilahnya itu seperti persepsinya gitu. Jadi sekelas fakta ini ada instruksi dari guru adalah bacalah dialog berikut untuk membangun suasana pembelajaran yang positif dan menciptakan atau mempersiapkan diri melakukan kegiatan berikut gitu. Jadi KSE-nya adalah untuk melatih pengelolaan emosi dan fokus. Oke, ini seperti ini. Kemudian ini sebagian akhir juga guru bilang, kalian tahu nggak apa itu larutan penyangga? Jadi mengapa larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH darah dalam tubuh? Untuk mengetahui jawabannya lebih lanjut, maka coba pelajari modul berikut ini gitu. Nah, ini udah masuk ke materinya ya. Materinya larutan penyangga. Nah, di sini sebenarnya itu kalian bisa menambahkan semacam kotaan yang menginstruksikan bahwa kalian harus atau kalian perlu tahu. Jadi dihubungkan dengan apa yang dirasakan oleh siswa atau dihubungkan dengan peristiwa yang ada di sekitar kita juga bisa. Jadi sekiranya itu yang bisa menumbuhkan kompetensi sosial emosional siswa. Yang pertama misal contohnya kayak gini. Ini saya menambahkan adalah kalian harus tahu. Di sini ada gambar guru dan di sini tuh ada obat tetes mata. Nah, saya mau bicara terkait dengan implementasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jika contohnya ya, jika kita terlalu lama di depan komputer dan berada di ruang yang ber-AC, maka mata kita akan lelah. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat meneteskan obat tetes mata ya, itu untuk membasahi mata kita yang kering. Nah, obat mata mengandung larutan penyangga yang sebenarnya memiliki pH sampai pH air mata atau sampai pH 7,4. Nah, peristiwa tersebut berkaitan dengan materi ini. Nah, coba kalian baca lebih lanjut dan tujuannya untuk motivasi siswa adalah maka oleh karena itu kita perlu mempelajari materi larutan penyangga ini. Nah, itu kan bisa self management ya, manajemen diri siswa. Jadi apa yang tindak lanjut yang akan dilakukan setelah membaca ini, berarti kan dia harus memahami apa itu pengertian larutan penyangga, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi dan istilahnya itu dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya larutan penyangga itu fungsinya buat apa sih kayak gitu. Jadi siswa akan dilakukan untuk berpikir kritis. Ini untuk modulnya, intinya di dalamnya itu materi-materi aja sih. Yang dibubuhi ada instruksi guru yang bisa menanamkan keterampilan sosial emosional siswa. Ini terus ini materi kimia sih larutan penyangga. Kelas 11 semester 2. Saya tunjukkan ya bagian KSE-nya itu yang mana. Ini masih materi, bentar. Oke, nah ini rangkuman. Jadi setelah tadi materi, kemudian itu ada rangkuman. Rangkuman ini ringkasan ya, atau intisari materinya, intinya apa gitu. Kemudian nah di sini ada bagian istilah itu latihan soal ya. Yuk latihan. Jadi berilah tanda centang apakah terjadi larutan penyangga pada campuran-campuran berikut. Jadi nanti siswa diharapkan dapat memahami yang dimaksud penyangga itu sebenarnya ada dua kan? Kan ada penyangga asam dan penyangga basa. Nah, itu maksudnya gimana? Kalau misal penyangga yang sifatnya asam berarti kan lebih banyak mol yang di bagian asam lemahnya nanti yang tersisa gitu kan daripada yang kuatnya gitu. Sebaliknya dengan basa, kalau penyangga basa berarti mol yang berada di basa lemah itu dia lebih banyak atau masih memiliki sisa daripada yang kuatnya gitu. Nanti siswa bisa menyentang ini. Selanjutnya, nah ini
Karena di poin KSE itu ada komponen yang namanya keterampilan berempati, maka di sini atau daya lenting ya, daya lenting juga. Jadi di sini ada instruksi guru untuk ayo berdiskusi tentang larutan penyangga. Jadi setelah siswa itu memahami tadi ya materi-materinya, nah di sini dituntut untuk berdiskusi. Setelah melengkapi beberapa soal dalam kegiatan di atas, kalian dapat mengkomunikasikan praktikum virtual lab berikut dengan temanmu. Kemudian silakan amati video virtual berikut. Jadi di sini siswa bisa mengakses linknya, link videonya, dan bisa mengamati dulu kira-kira di dalamnya itu kita disuruh ngapain sih gitu. Jadi di bawahnya ada siswa disuruh melengkapi lembar kerja seperti ketika kita mau praktikum secara online ya. Videonya itu disediakan oleh gurunya, guru yang mendemonstrasikan praktikumnya, kemudian siswa nanti mengamati dan menulis kira-kira apa yang telah dipelajari atau ditampilkan dalam virtual lab-nya. Tuh, di sini ada ini ya rumpang-rumpang ya. Ini nanti siswa bisa mengisi sesuai dengan apa yang ia temukan di dalam virtual lab-nya. Ini siswa bisa mengisi. Kemudian nah, ini setelah tadi siswa berdiskusi, berarti di sini saatnya untuk mendemonstrasikan, atau istilahnya itu adalah kalau misal kita pertemuan secara langsung berarti kan presentasi gitu kan. Maka di sini karena bahan ajar atau modul pembelajaran di sini harapannya adalah siswa dapat belajar sendiri tanpa bantuan dari guru, berarti di sini siswa mendemonstrasikan dengan temannya. Jadi setelah melakukan diskusi, silahkan demonstrasikan hasil yang kamu peroleh dalam bentuk infografis. Jadi menyesuaikan gaya belajar siswa. Bisa infografis, kemudian bisa PPT, mau pakai video juga boleh, atau mind mapping. Jadi siswa milih salah satu aja. Kemudian upload ke link di bawah, ada linknya ya. Teknik KSE, latihan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, atau menyelesaikan LKPD-nya, menyelesaikan tadi diskusinya, dan terampil berrelasi dengan kelompok. Peserta didik mampu bertanggung jawab menyelesaikan modul dan mendemonstrasikan hasil karya dengan membuat presentasi singkat. Gitu nanti bisa diupload di Google Drive yang udah disediakan oleh guru, ya. Kemudian selanjutnya adalah mari merefleksikan. Nah, ini ada instruksi dari guru, yaitu setelah melakukan diskusi, silahkan presentasikan hasil yang telah kalian peroleh. Teknik KSE-nya yaitu melatih siswa untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan terampil berrelasi dengan kelompoknya. Peserta didik mampu bertanggung jawab menyelesaikan modul dan menyajikan hasil karya dengan membuat presentasi singkat. Oke. Kemudian untuk hasil refleksi ini sebenarnya siswa bisa mengisi sesuai apa yang telah ia pelajari materinya dari keseluruhan ya. Jadi di sini pendapat dari masing-masing siswa, apa hal baik yang sudah Anda pelajari terkait dengan kemajuan secara akademis, sosial, dan emosional dalam pembelajaran hari ini. Kemudian kemajuan apa yang saya capai dan tujuan yang udah saya peroleh gitu ya pada pembelajaran hari ini. Apa yang saya akan lakukan kemudian hari supaya saya mengalami kemajuan dan mencapai tujuan pembelajaran kimia. Jadi siswa nanti disuruh untuk membuat kesimpulan. Udah, nah di sini ada asesmennya, asesmen formatif. Jadi untuk mengetahui pemahaman siswa. Sebenarnya siswa itu setelah mempelajari ini, dia udah paham belum sih? Gitu ya. Jadi kalian telah belajar materi secara keseluruhan tentang larutan penyangga. Berikut terdapat 10 soal untuk penilaian formatif. Waktu mengerjakannya itu ada 15 menit dan siswa harus mengisi secara mandiri. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap kompetensi yang sedang dipelajari. Nah, ini komponen KSE yang terkandung di dalamnya adalah pengambilan keputusan. Ini ada 10 soal dan siswa bisa menjawab ini. Nah, ada kunci jawabannya. Kemudian umpan balik. Umpan balik di sini adalah siswa bisa menilai sendiri. Kira-kira saya itu benar berapa? Saya salah berapa? Oh, saya sudah tuntas atau belum? Gitu ya. Umpan balik. Jadi di sini instruksinya guru adalah cocokkan hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Gunakan rumus ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam pembelajaran di atas gitu ya. Jadi siswa bisa menghitung sendiri, oh kira-kira berarti aku udah tuntas, oh berarti aku belum. Nah, kalau belum gimana? Ini ada tindak lanjutnya ya. Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, oke, Anda dapat melanjutkan untuk kegiatan berikutnya, yaitu pengayaan. Tetapi jika penguasaannya itu kurang dari 80%, maka anak ini atau siswa ini harus mengulang kegiatan belajar di atas lagi gitu ya, yang kira-kira belum dikuasai. Kemudian di bawahnya ini juga ada
soal untuk remedi sendiri. Jadi selain tadi siswa mengerjakan ulang bagian yang salah, juga bisa mengerjakan kembali soal yang berada di remedi. Ini ada pengayaan, ada 5 soal pengayaan, kemudian remedi juga 5 soal. Oke. Nah, selanjutnya ada glosarium. Glosarium itu seperti kata kunci ya, yang kira-kira kesulitan, istilah kayak kamus kecil, kamus singkat gitu, glosarium. Ini kira-kira kata kunci apa yang tidak diketahui siswa, jadi siswa bisa melihat di belakang gitu ya, glosarium. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka. Sudah. Jadi segitu dulu ya, intinya tentang modul pembelajaran sosial emosional. Jadi memang kalau misal kita mau membuat sesuai dengan acuan, kita tidak punya acuannya. Acuannya pokoknya yang penting di dalamnya itu terintegrasi ada poin-poin atau komponen tadi ya, komponen atau kompetensi sosial emosional gitu. Kayak buat modul pembelajaran biasa, modul pembelajaran mandiri siswa, istilahnya kayak gitu. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan boleh nih. Tanya di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.